setempat, terutama UMKM. Ini yang dipastikan tadi juga Pak Hadi dan Pak Menteri UMKM memberikan perhatian khusus. Demikian update dari saya persilakan Pak Hadi secara singkat mungkin dapat sedikit Pak. Terima kasih Bapak Menteri, rekan-rekan media sekalian. Jadi kita terus mengurai isu besar dari pelaksanaan WSBK, ada 9, dan setiap hari kami terus mengupdate terkait perkembangan dukungan infrastruktur, baik infrastruktur jalan bypass, infrastruktur dari Kruak menuju ke Kuta, infrastruktur yang saat ini dibangun di wilayah Mandalika itu sendiri, ada 3 tir, tir 1, tir 2, dan tir 3, dan termasuk kita cek adalah kesiapan Sarhunta yang ada di sekitar Mandalika ini kurang lebih 300, dan di 3 Gili ada 98, termasuk dukungan untuk UMKM, nanti tempatnya di mana, baik itu tempatnya yang ada di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit. Dan yang paling penting adalah karena nanti kita akan melayani PPLN, walaupun bandara internasional di Lombok ini belum melayani PPLN, tapi PPLN yang datang adalah PPLN para pembalap, para official yang menggunakan pesawat charter. Dan bagaimana prokes tetap kita laksanakan, karantina tetap kita laksanakan, namun pelaksanaan karantina kita akan menggunakan travel bubble. Karena dari Malaysia sendiri, maupun dari Qatar, mereka juga menggunakan bubble, sehingga 2 hari sebelum mereka datang, mereka sudah memberikan informasi tentang hasil PCR, kemudian kita terima di sini dari bandara. Setelah proses administrasi clearance, kita akan kirim ke hotel khusus untuk hotel bubble dengan didampingi tenaga kesehatan termasuk seluruh petugas di hotel. 2 hari sudah tidak keluar dari hotel, hanya khusus melayani tamu tersebut, termasuk keberangkatan ke pedok area untuk melaksanakan kegiatan di sirkuit. Di sana juga kita steril, tidak bisa kontak dengan penonton dan sebagainya. Ini yang terus kita koordinasikan supaya kegiatan-kegiatan ini tidak terhambat, karena mereka datang tanggal 7, kemudian khusus yang pramusim tanggal 7, persiapan tanggal 11 mereka harus sudah bermain sampai dengan tanggal 13. Inilah terus yang harus kita siapkan, termasuk kekurangan hotel yang ada di Lombok juga kita persiapkan, karena kami sampaikan bahwa inventory tempat duduk yang akan kita jual kurang lebih adalah 65.000. Sedangkan untuk hotel di Lombok sendiri adalah 16.000. Ditambah beberapa solusi yang kita carikan adalah ada hotel terapung, kemudian Sarhunta, kemudian kita menggunakan sarana hotel yang ada di Bali, dengan nanti kita dukung komuter flight, itu sudah kita hitung kurang lebih hanya ada 42, sudah termasuk adalah 10.000 dari masyarakat lokal, sehingga 20.000 kekurangannya itu nanti akan kita carikan solusi. Contohnya adalah camping ground untuk menampung komunitas yang memiliki camper van dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kekurangan 20.000 itu bisa kita hitung sehingga kita aman untuk bisa menerima nonton yang datang dari luar, termasuk mekanisme masuk di Lombok ini juga kita atur melalui 5 pintu, ada dari Bilimas, ada dari Lembar, ada dari Bangsal, ada dari Kayangan, ada dari bandara, dan semua kita berikan fasilitas yaitu shuttle. Dan shuttle itu juga akan kita tempatkan di titik-titik seperti contohnya di kota ada Islamic Center, ada Bandara Selaparang, sehingga mereka yang tidur di hotel boleh pakai kendaraan tapi tidak langsung ke sirkuit, tapi mereka naik shuttle dari shuttle bus tadi, dari bandara maupun dari Islamic Center. Ini adalah satu solusi. Kita belajar dari WSBK karena terjadi crowded ketika masuk ke sirkuit Mandalika, sehingga nantinya para penonton masuk ke
parkir barat maupun parkir timur itu dengan menggunakan shuttle bus, dan di sana ada proses peduli lindungi bagi yang belum PCR, kita PCR antigen, kemudian perubahan dari tiket menjadi gelang. Setelah itu naik shuttle lagi menuju pintu 1, pintu 2, pintu 3, menuju ke tempat duduk mereka sesuai dengan tiket yang diberikan. Insya Allah dengan pengalaman BSBK ini akan menuju kepada penyelenggaraan MotoGP yang lebih sempurna lagi. Karena MotoGP di Indonesia harus sukses. Oleh sebab itu kita kerja terus antara kementerian serius untuk menangani masalah ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih, rekan-rekan ada pertanyaan. Ya, saya mau tanya, pertama kan tadi ada 9 isu yang dibahas. Tadi sudah disampaikan 9 isu itu semua on progress, jadi semuanya bisa disolusikan. Mengenai UMKM, kita sudah berbagi tugas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menangani sisi digitalnya, sementara Kementerian Koperasi dan UKM menangani yang fisikal. Dan ini dikurasi dibantu oleh Bank Indonesia. Jadi semuanya akan dilibatkan, UMKM NTB, UMKM Indonesia, dan UMKM dari 5 destinasi super prioritas. Lanjut. Satu lagi soal tadi untuk penginapan terapung, kan ada cerita untuk mendatangkan kapal pesiar. Itu ada berapa yang sudah beli? Ya, nanti Pak Hadi bisa menambahkan. Kami ditugaskan dan sedang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Ada indikasi 2 kapal cruise dari Singapura yang sudah juga dibandel dengan wisatawan, pengunjung dari beberapa negara yang nanti akan kita tabulasikan untuk mengunjungi dan ikut berpartisipasi sebagai penonton di MotoGP. Jadi ini yang sekarang kita sedang koordinasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan dan juga pihak KBRI di Singapura. Jumlahnya sekitar 2 cruise. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kami sampaikan skenario-nya untuk menjawab kekurangan akomodasi. Yang pertama, kita akan menggerakkan kapal Pelni, 4 kapal, masing-masing kapal 1.000, kemudian satu lagi 500. Mereka akan docking di Lembah. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan kapal finisi. Karena kapal finisi kita memiliki hampir 700 yang sudah lama juga mereka tidak jalan. Setiap kapal punya 5 kamar. Kami kemarin sudah koordinasi dengan otoritas yang ada di Gilimas. Di sana ada kolam yang tenang untuk ditempati kapal finisi. Jadi 700 kali 5. Nah, kemudian yang terakhir adalah skenario terakhir, kita mendatangkan krus dengan kapasitas masing-masing krus adalah 2000. Karena di Gilimas itu panjang dermaganya sekitar 400 sampai 500, 400 sekian, itu cukup untuk 2 krus. Pertanyaannya adalah bagaimana yang setiap hari wirawiri dari Banyuwangi menuju Gilimas untuk mendukung Roro? Di sana masih ada dermaga yang bisa digunakan ke Roro, karena Roro ini hampir setiap hari bergerak dari Banyuwangi menuju Gilimas, perjalanan 8 jam, dan ini juga bagian dari solusi. Para penumpang yang dari Jawa akan naik kapal Roro, karena landing di mendarat di Gilimas itu kalau tadi malam saya ikuti sekitar jam 7. Nanti dia akan kembali lagi subuh, sehingga penumpang juga bisa besoknya juga pakai Roro lagi setelah menginap 1 malam di sini. Nah, ini kira-kira skenario yang kita siapkan untuk menyiapkan akomodasi. Selain ada upaya-upaya Sabunta, kemudian tempat mes haji, kemudian ada juga yang perlu kita pertimbangkan adalah menginap di rumah teman. Pak, satu lagi Pak Hadi. Untuk masalah lahan yang di dalam sirkuit itu sudah selesai. Sudah juga solusinya juga mereka untuk sementara juga ditempatkan di tanahnya ITDC untuk hunian. Hanya tinggal 5 lagi kepala keluarga yang saat ini di sana dalam rangka proses berkemas. Saat itu juga sudah saya cek ke sana 2 hari yang lalu, saya ke tempat sana juga hanya tinggal 5. Jadi untuk masalah lahan sudah tidak ada masalah.
sudah selesai. Karena terakhir mungkin Pengunjung kan bukan hanya untuk menonton, sudah bisa Marshall membantu. Marshall, oke. Jadi mengenai Marshall kita belajar justru dari World Superbike dan kita berkoordinasi untuk teknis, terutama yang di dalam sirkuit nanti akan ditangani oleh tim yang sudah berpengalaman secara internasional, karena perintah dari Bapak Presiden adalah there is no room for error, nggak boleh ada peluang untuk kita membuat kesalahan. Jadi ini akan ditangani secara khusus oleh tim yang memang sudah sangat berpengalaman dalam menangani race. Kalau yang kedua mengenai side events, kami sudah menyiapkan juga beberapa kegiatan-kegiatan side events, atraksi budaya, seni, maupun juga kunjungan ke desa wisata, termasuk juga kunjungan-kunjungan di seputar Lombok. Demikian. Terima kasih untuk teman-teman. Saya ucapkan sukses untuk World MotoGP kita di sini. Mudah-mudahan bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih banyak Pak Menteri. Siap. Ya ini Pak.